Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berseru, kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti membuat jalan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak pernah ada jalan tertutup. Di dalam Engkau tidak pernah ada jalan buntu. Seburuk apapun hidup kami, segelap apapun situasi kami, sepanjang Engkau beserta dengan kami, selalu ada jalan. Karena Engkau adalah jalan. Engkau adalah jalan. Engkau adalah terang. Saat kami sedang bingung, kami tidak tahu kemana kami pergi, kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, kami percaya ada Engkau yang selalu memberi jalan buat kami. Tuhan Yesus, malam ini sementara mungkin ada di antara kami yang sedang tertunduk, sedang letih, sedang putus asa, biar lagu ini menguatkan kami semua. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Engkau punya jalan untuk menolong kami. Engkau punya jalan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat sukacita-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami semua dibangunkan, kami dikuatkan. Engkau sanggup, Engkau mampu, dan bersama dengan Engkau kami pasti bisa melewati setiap tantangan dalam hidup kami. Berbicara sekarang kepada kami ya Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangannya meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah pada malam ini. Sukacita Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan Tuhan ada pada kita semua. Saya juga bersyukur Bapak Ibu, saya menjadi pembicara kedua yang menikmati LED yang baru, yang indah ini Bapak Ibu ya. Setelah Jumat dan Minggu yang lalu Anda menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya bersyukur saya bisa mendapat giliran menikmati berkat Tuhan yang indah sekali melalui LED yang ada. Saya percaya Gereja Betani menyediakan yang terbaik buat Anda, memberikan pelayanan yang terbaik buat Anda, supaya semua jemaat diberkati berlimpah-limpah. Satu kali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik buat kita. Amin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan selamat Paskah. Baru beberapa hari yang lalu kita merayakannya. Dan malam ini saya ingin masih mengajak kita semua untuk melihat satu peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita bisa belajar ketika kita menggali lebih dalam apa yang terjadi pada hari Minggu Paskah kebangkitan Kristus itu. Nah, hari ini saya ingin melihat bersama dengan Bapak Ibu di dalam Kisah Markus pasal yang ke-16. Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu membaca dari ayat yang pertama dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi kita akan memberikan perhatian khusus di ayat yang ke-7, Markus pasal 16, di ayat yang ke-7. Nah, izinkan saya menceritakan sejenak kepada kita semua, bahwa di pagi hari itu, di Minggu pagi itu Bapak Ibu, ada 3 orang wanita yang datang ke kubur Yesus. Mereka bermaksud untuk membawa rempah-rempah, mereka bermaksud untuk meminyaki jasad Yesus, mayat Yesus, jenazah Yesus. Nah, dalam perjalanan pagi-pagi buta Bapak Ibu, saya kadang-kadang merasa, kadang-kadang malu juga ya menjadi pria-pria, karena justru orang-orang yang mendapatkan bukti kebangkitan Yesus adalah wanita Bapak Ibu, bukan pria, bukan pria. Dan pagi-pagi buta masih gelap Bapak Ibu, wanita-wanita ini pergi ke kuburan. Bayangkan Bapak Ibu betapa mereka didorong oleh cinta yang luar biasa kepada Yesus. Walaupun hanya kepada mayat Yesus Bapak Ibu.
Ya, tapi mereka punya dorongan yang luar biasa mengatasi mengalahkan ketakutan mereka, mengalahkan bahaya dan semua ancaman. Mereka datang ke kubur Yesus. Dalam perjalanan mereka berpikir, waduh, kubur itu ditutup dengan batu yang besar sekali. Kita perempuan-perempuan bagaimana bisa menyingkirkannya ya, mereka masih berpikir-pikir bagaimana caranya supaya batu yang menutup ya kubur Yesus itu bisa disingkirkan. Tapi sementara mereka berbicara, mereka sampai ke kubur dan Alkitab berkata, kita semua tahu bahwa batu itu sudah terguling. Batu itu tidak perlu digulingkan manusia. Batu itu sudah terguling. Kubur itu sudah kosong. Membuktikan Yesus bangkit, Yesus hidup. Lalu ada malaikat di situ yang berkata, kenapa engkau mencari dia di sini? Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Satu berita sukacita khusus kepada para wanita. Itu sebabnya saya berkata kepada para wanita, para ibu, mungkin beban Anda berat, mungkin tantangan hidup Anda besar, mungkin tanggung jawab Anda memang begitu banyak. Tetapi justru kepada para wanita, Yesus menyatakan kebangkitannya yang pertama kali. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-7. Jadi malaikat itu kemudian memberitahu kepada 3 orang wanita bahwa jangan cari Yesus yang mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah tidak ada di sini. Lalu ayat yang ke-7 menarik Bapak Ibu. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ada satu nama yang disebut secara spesifik, personal, khusus kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Injil Markus pasal sebelumnya, maka Yesus memang pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa nanti setelah kebangkitannya, dia akan pergi ke Galilea, dia akan mendahului ke Galilea, dan nanti mereka akan bertemu di Galilea. Sayang sekali, murid-murid Yesus, termasuk 3 orang wanita ini, tidak ingat akan firman Tuhan, tidak ingat akan pesan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lupa akan pesan Yesus, maka kesedihan, ketakutan akan menyerang hidup kita. Itu selalu terjadi, selalu terjadi. Di mana ada firman, di situ iman tumbuh. Di mana tidak ada firman, di situ ketakutan akan menguasai kita. Nah Bapak Ibu, yang menjadi perhatian kita pada hari ini adalah mengapa ada sebutan khusus kepada Petrus? Bukankah Petrus termasuk murid-murid Yesus? Bukankah Petrus ada di golongan itu? Mengapa harus diberikan pesan khusus kepada Petrus? Ini yang menarik Bapak Ibu. Apakah Petrus lebih istimewa daripada yang lainnya? Apakah Petrus punya daya tarik yang lebih besar? Bapak Ibu, ini sesuatu yang patut untuk kita renungkan. Kenapa? Karena di dalamnya ada pelajaran hidup yang luar biasa, yang kita juga bisa ambil maknanya di dalam hidup kita pada masa kini. Siapa Petrus itu? Bapak Ibu tahu, kita semua tahu, Petrus adalah murid Yesus. Murid Yesus yang bagaimana sehingga harus diberikan pesan yang khusus. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus yang gagal. Murid Yesus yang gagal. Kenapa dia gagal? Kita tahu ceritanya bahwa pada ketika Yesus ditangkap dan kemudian orang-orang menyalibkan dia, memutuskan untuk menghukum Yesus, murid-murid tercerai-berai, mereka lari menyelamatkan diri, tapi justru Petrus bukan hanya melarikan diri, Petrus menyangkal Yesus. Bapak Ibu, Petrus adalah murid yang gagal. Apa itu kegagalan? Gagal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak berhasil.
Pertama. Yang kedua artinya tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Itu artinya gagal. Tidak berhasil, tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, kenapa Petrus gagal? Karena Petrus menetapkan target dalam dirinya bahwa kalaupun orang-orang lain tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Yesus beritahu lagi kepada Petrus, Petrus, jangan sombong. Petrus, hati-hati. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus mengatakan, tidak mungkin Tuhan. Mati pun aku rela bersama dengan engkau. Bapak Ibu, yang Petrus ungkapkan genuine, murni. Dia cinta Yesus, dia mau bela Yesus, dia mau menjadi benteng bagi Yesus. Dia mau ada di depan Yesus. Tetapi target yang diberikan oleh Petrus buat dirinya, ternyata dia ingkari sendiri. Hanya berhadapan dengan seorang budak perempuan kecil, tidak dikenal namanya, tidak diketahui asal usulnya. Dan budak ini berkata, kamu kan sama dengan yang sedang dihukum itu toh. Kira-kira bahasa sehari-hari seperti itu. Dan Petrus yang begitu hebat, begitu kuat, begitu ambisi, begitu tinggi targetnya, akhirnya menyerah. Petrus adalah seorang yang gagal. Dan kegagalannya begitu memukul dia. Nanti kita akan melihat apa bukti Petrus terpukul dengan sangat telak oleh kegagalannya. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat kisah ini ditulis oleh Markus. Penulis Injil Markus. Siapa Markus? Banyak peneliti Alkitab setuju Markus adalah timnya Paulus dan Barnabas. Yang tadinya bersama-sama untuk memberitakan Injil, bersama-sama untuk membangun jemaat. Dan mereka punya tekad, Markus punya tekad, bahwa dia akan membaktikan hidupnya untuk pelayanan, untuk menolong Paulus, untuk ada bersama-sama dengan Barnabas. Tapi satu kali mereka sampai di sebuah kota Pamfilia, dan kemudian Markus ini mengundurkan diri. Markus ini melarikan diri. Markus ini desersi, Bapak Ibu. Dia punya target, dia punya keinginan, dan dia gagal untuk mencapai keinginannya. Jadi Bapak Ibu, Markus 16 ayat yang ke-7 ini menarik. Menceritakan tentang kegagalan seseorang yang ditulis oleh orang yang gagal. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita setiap hari? Saya percaya kita mengakui atau tidak, terungkap atau tidak, kita semua pernah menjadi orang-orang yang gagal. Apakah hari ini kita adalah orang-orang yang gagal? Apakah hari ini Anda adalah orang yang punya sebuah target dalam hidup dan Anda tidak mencapainya? Lalu Anda memberikan alasan, argumentasi. Apakah ada di antara Anda hari ini orang-orang yang pernah berjanji kepada Tuhan? Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau serius dengan engkau. Aku mau berikan hidupku bagimu. Aku mau menyediakan rumahku untuk melayanimu. Tetapi 1-2 hal terjadi dalam hidup Anda dan itu tidak pernah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa menutup kegagalan kita, tapi kita tidak bisa menyingkirkan kegagalan itu dalam hidup kita. Karena kegagalan itu memang harus diselesaikan. Kegagalan itu harus dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kegagalan adalah bagian daripada hidup kita. Orang suka berkata bahwa jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, betul Bapak Ibu, tapi saya beritahukan kepada Anda, itu hanya terjadi pada orang-orang yang sudah berhasil. Baru kemudian dia bilang, ternyata jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan itu cuman keberhasilan yang tertunda. Masalahnya adalah begini Bapak Ibu.
Bukan nanti ketika kita berhasil. Sekarang ini loh, di tengah-tengah kegagalan ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita putuskan? Apa yang harus menjadi arah dalam hidup kita? Kalau semuanya sudah lewat dan menjadi berhasil, semua orang akan bisa bilang, no problem, jangan khawatir, kegagalan itu biasa. Tapi waktu melaluinya Bapak Ibu, ada hal-hal yang krusial di dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa mengatasi kegagalan dengan baik Bapak Ibu, iblis punya tempat yang sangat luas dalam hidup kita untuk menekan kita, untuk mengintimidasi kita, untuk menuduh kita, untuk melumpuhkan kita. Dan bukan hal yang mustahil untuk mematikan manusia. Hari-hari ini ada banyak berita-berita tentang orang-orang yang bunuh diri di luar negeri, di sekitar kita. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu bangkit dari kegagalan hidupnya. Tidak berarti mereka orang miskin. Tidak berarti mereka kehilangan pekerjaan. Tetapi ada banyak orang yang sukses, orang yang terkenal, berlimpah hartanya, reputasinya begitu ternama, tapi dia tetap menjadi seorang pribadi yang gagal. Hari ini kita belajar dari Petrus, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam kegagalan. Ketika kita sedang dipermalukan oleh iblis, sedang dicemooh oleh orang-orang di sekitar kita, sedang dituduh oleh hati nurani kita sendiri karena kita gagal. Bapak Ibu, pesan yang kuat buat kita hari ini adalah Yesus yang telah bangkit menawarkan pengharapan kepada semua orang yang telah gagal dan mengecewakan Allah. Bagaimana kita bisa belajar? Mari kita lihat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama yang kita harus belajar adalah bahwa jangan pernah menyembunyikan kegagalan. Buat kaum pria, kegagalan adalah sesuatu yang sangat memalukan. Kita tidak mau disebut orang gagal. Dan kita tidak mau terlihat gagal. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita raih, kita mengedepankan alasan, argumen, dan kita mencari kambing hitam. Kalau bisa ditemukan siapa penyebab kegagalan, maka itu akan saya tunjukkan. Kalau saya tidak temukan kambing hitam, saya akan buat kambing hitam. Saya akan ciptakan kambing hitam. Bapak Ibu, hal pertama yang kita harus belajar adalah bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan kegagalan, terutama di hadapan Tuhan. Karena pelajaran pertama adalah Yesus tahu kegagalan kita. Dia tahu segala sesuatu Bapak Ibu. Dia tahu apa yang terjadi pada Petrus. Yesus tahu kegagalan Petrus sebelum kegagalan itu terjadi. Luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Markus pasal 14 ayat 29 sampai 31 disebutkan kisah tentang bagaimana Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa malam itu kamu semua akan tercerai-berai. Karena anak manusia akan ditangkap dan akan diserahkan kepada para imam dan kepala dan mereka akan membunuhnya. Yesus beritahu dengan jelas, dengan clear. Semua murid tergoncang, semua murid ketakutan. Petrus tidak Bapak Ibu. Petrus berdiri dan berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak Tuhan. Bapak Ibu, jangan salah mengerti dengan Petrus. Petrus seorang yang murni cinta Yesus. Petrus seorang yang memang mau tetap berdiri teguh. Tetapi Petrus kurang paham tentang kekuatan dirinya. Petrus tidak mengenal dirinya dengan baik. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, Petrus ingat ini, sesungguhnya hari ini, wow, tajam sekali Bapak Ibu Yesus mengingatkan. Hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Banyak orang memperdebatkan ayat ini Bapak Ibu, dan mengatakan bahwa, kalau memang Yesus tahu, Petrus akan menyangkal, kenapa diizinkan? Kan dia bisa buat segala skenario untuk itu tidak terjadi. Bapak Ibu,
saya lebih percaya pemahaman demikian. Yesus memperingatkan Petrus. Ada potensi bahaya. Ada kemungkinan Petrus menyangkal Yesus. Yesus memperingatkan Petrus. Sayang sekali ketika Petrus diperingatkan, dia tetap melihat kemampuan dirinya yang lebih besar dari yang sebenarnya. Bapak Ibu, hal yang harus kita pahami adalah bahwa sekenal-kenalnya kita dengan diri kita, Yesus itu lebih kenal kita, Bapak Ibu. Jadi ketika dia peringatkan kita, ketika dia awas-awasi kita, dia maksudkan untuk supaya kita jangan jatuh. Diberitahukan kepada Petrus hati-hati, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Bapak Ibu, peringatan-peringatan yang Yesus berikan kepada kita, kadang-kadang terasa tajam. Seperti Alkitab berkata, barang siapa yang merasa kuat, bersiap-siaplah untuk jatuh. Tajam Bapak Ibu, keras. Tetapi itu benar, karena itu memang hal yang mengerikan. Petrus diingatkan oleh Yesus, tetapi dia menganggap bahwa peringatan itu mengada-ngada. Bapak Ibu tahu Tuhan ketika menyampaikan pesannya kepada kita tidak pernah mengada-ngada. Dia menyampaikan pesan karena dia melihat ada potensi-potensi bahaya. Biarlah kita memiliki telinga yang mendengar dan taat kepada setiap pesan-pesannya. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus tahu ketika kegagalan terjadi. Yesus tahu ketika saatnya tiba, apa yang diingatkan kepada Petrus ternyata terjadi. Baca bersama dengan saya Lukas 22 ayat yang ke-61. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu, hati saya begitu tersentak, ya, terenyuh dengan apa yang Yesus lakukan kepada Petrus. Bapak Ibu bayangkan ya, Yesus kan udah ingatkan Petrus, Petrus, hati-hati, jangan merasa engkau kuat, jangan merasa engkau hebat, karena engkau akan menyangkal aku. Seharusnya peringatan itu ditangkap dengan sungguh-sungguh oleh Petrus, tapi ternyata Petrus tidak menganggap peringatan itu, dia tetap melihat kekuatan dirinya. Nah sekarang lihat baik-baik, Lukas 22 ayat 61. Tepat ketika Petrus menyangkal Yesus, yang ketiga kalinya Bapak Ibu, Alkitab berkata, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah salah mencatat peristiwa-peristiwa yang secara manusia terlihat seperti kebetulan, terjadi hanya sepersekian detik Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan hari itu orang begitu banyak berkumpul. Mereka semua dengan sangat marah mau menyalibkan Yesus. Jadi itu saat dimana begitu banyak orang, ratusan orang mungkin berkumpul bersama-sama. Dan gelap pada hari itu, gelap, tidak ada penerangan yang cukup. Dan Yesus sudah beritahu kepada Petrus sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Tepat setelah Petrus menyangkal Yesus kali ketiga, bisa-bisanya Bapak Ibu, Yesus itu melihat kepada Petrus, Petrus melihat kepada Yesus, terjadi komunikasi nonverbal sepersekian detik, tetapi itu memukul Petrus luar biasa. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa banyak Anda pernah mengalami seperti Petrus. Dengan sungguh terbuka, dengan sungguh frontal, kita melihat ternyata saya gagal. Pandangan Yesus kepada Petrus tidak ada kata-kata, tidak ada tuduhan, tidak ada menyalahkan, tapi Yesus hanya memandang kepada Petrus.
Satu komunikasi nonverbal yang diberikan Yesus kepada Petrus yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Di dalam pandangan itu ada kasih, sekaligus ada teguran yang menyatu di dalamnya. Bapak Ibu, inilah yang saya lihat sebagai sebuah kebesaran hati Yesus. Dia udah kasih tahu Petrus, tapi Petrus tetap dengan pongahnya, sombongnya berkata, aku tidak akan jatuh, aku tidak akan menyangkal engkau, aku rela mati bagi engkau. Tapi ketika kemudian fakta menunjukkan bahwa Petrus gagal, Yesus tidak memandang Petrus dengan tajam. Yesus tidak memandang Petrus dengan tuduhan. Yesus memandang Petrus dengan kasih. Karena begitu sedih hati Yesus melihat bahwa Petrus kemudian harus sampai pada kegagalan itu. Bapak Ibu, hari ini saya mau beritahukan kepada kita sebuah berita baik dari sorga. Bahwa kegagalan kita menjadi perhatian Tuhan. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk dipulihkan. Inilah yang dilakukan Yesus kepada Petrus. Dan ini pula yang akan Yesus lakukan kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus tahu sebelum Petrus gagal. Yesus tahu pada waktu Petrus gagal. Dan yang ketiga ini yang paling dahsyat. Yesus peduli dengan kegagalan Petrus. Lukas 22 ayat yang ke-62 ditulis sebuah pernyataan yang begitu dalam. Lalu Petrus ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bahasa Inggris menjelaskan lebih dahsyat, lebih kuat. He went outside and wept bitterly. Nangis dengan begitu pahit. Dia begitu sedih dengan dirinya. Dia begitu marah dengan dirinya. Dia begitu malu dengan Yesus. Karena tadinya dia merasa begitu hebat, begitu kuat. Tapi akhirnya dia tersungkur kalah. Hanya oleh pertanyaan seorang perempuan, seorang hamba wanita yang kecil. Bapak Ibu, saya tidak tahu keadaan Anda. Tapi mungkinkah ada di antara Anda di dalam hatimu. Deep down in your heart. Anda sedang menangis. Karena Anda mau tunjukkan kepada keluargamu. Anda mau tunjukkan kepada istri dan anak-anakmu. Anda adalah suami yang hebat. Suami yang sukses. Suami yang berhasil. Tetapi kemudian apa yang Anda targetkan tidak bisa Anda raih. Anda mau mengaku malu. Anda mau menyampaikan secara terbuka tidak sampai hati. Anda menyimpannya di dalam. Dan Anda menangis di dalam. Walaupun tidak keluar air mata. Tapi ada sesuatu yang sedang Anda simpan kuat-kuat di dalam hatimu. Hari ini saya beritahukan kepada Anda. Bapak, jangan lebih lama lagi menyimpan itu. Karena Yesus peduli dengan kegagalan itu. Mungkin ada anak-anak muda yang hari ini hadir. Dan engkau berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberikan hidupku di dalam kekudusan kepadamu. Dan beberapa waktu yang lalu, di dalam situasi yang tak terkendali, engkau khilaf dan engkau terpeleset dan engkau jatuh. Engkau menangis di dalam kamar, gak ada orang tahu. Engkau sembunyikan rapat-rapat, temanmu gak ngerti, siapapun gak tahu. Tapi Yesus tahu dan Yesus peduli dengan kegagalan itu. Anda tahu pesan dan kepada Petrus menunjukkan kasih dan kepedulian Yesus kepada Petrus yang telah gagal dan berdosa. Hari ini saya berharap Anda mendengar pesan itu dari Yesus yang kebangkitannya kita rayakan 3-4 hari yang lalu. Dia menyatakan kepada seluruh dunia, lihat dunia, aku bangkit. Dunia, aku tunjukkan aku bangkit. Dan aku memberi pesan kepada dunia, aku bangkit, kata Yesus. Tetapi aku mau beritahu secara khusus kepada Petrus yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Yang tidak bisa mencapai target yang begitu
kuat telah ditentukan. Engkau bukan orang yang gagal, karena aku peduli dengan kegagalanmu. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan hari ini. Sebuah tulisan yang sangat penting, yang menolong saya dan menolong kita semua adalah failure is an event, not a person. Kegagalan itu adalah sebuah peristiwa, bukan orang, bukan label, bukan citra dirimu. Kegagalan itu hanya sebuah peristiwa. Itu sebabnya orang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Betul, tapi masalahnya adalah apakah Anda tahu bagaimana caranya Anda bisa bangkit dari kegagalan itu? Sebab ketika engkau ada dalam kegagalan dan Anda tidak bisa bangkit, tidak bisa keluar, maka kegagalan bukan lagi menjadi peristiwa, kegagalan akan menjadi label dalam hidupmu. Dan ini yang ditunggu oleh iblis. Maka poin kedua menjadi penting. Yesus bukan hanya tahu kegagalan kita. Yesus bukan hanya tahu kegagalan Petrus. Yang kedua, kasih Yesus lebih besar dari kegagalan kita. Ini yang penting Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa walaupun kita gagal, Yesus itu mengasihi kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia mengasihi kita. Dia bukan mengasihi prestasi kita. Dia bukan mengasihi pencapaian kita. Dia bukan mengasihi kesuksesan kita. Dia mengasihi kita. Itu sebabnya pastikan bahwa jangan pernah ada seorang pun, siapapun yang memberi kepada Anda label engkau orang gagal. Karena Yesus penciptamu tidak pernah melabel kita sebagai orang gagal. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan sebuah kebenaran kepada kita. Dunia menilai kita berdasarkan masa lalu kita. Kalau Anda orang yang bisa mencapai gelar, Anda seorang juara, Anda bisa mencapai posisi tinggi, dunia akan berikan jempol. Anda orang hebat. Kalau Anda melamar pekerjaan, Anda harus membawa namanya kurikulum vitae. Lamaran kerja di dalamnya ada riwayat hidup. Dan di situ tertulis semua yang Anda telah raih di masa lalu. Dan dari situ pula perusahaan akan menilai Anda, lingkungan akan menilai Anda, apakah Anda layak. Dunia menilai kita dari masa lalu kita. Itu sebabnya dunia bilang, kalau masa lalumu gelap, masa depanmu pasti suram. Karena mereka menilai dari masa lalu. Izinkan hari ini saya menyampaikan kepada kita, Tuhan tidak pernah menilai engkau dari masa lalu. Tuhan menilai engkau di masa depan. Satu kali dia pilih Anda, satu kali dia mati dan tebus hidupmu, dia selalu melihat kita adalah orang-orang yang satu kali akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Dia itu melihatnya ke depan Bapak Ibu. Itu sebabnya Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan dengan jelas. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus itu melihat kita ke depan. Sehingga kalau ada kesalahan, kalau ada kegagalan, kalau ada kepleset, kalau ada kecerobohan di masa yang lalu, dia tidak melihat itu dan labelkan kepada kita. Karena dia telah tanggung semuanya untuk kita di atas kayu salib. Dan dia sekarang lihat ke depan bahwa pengorbanannya itu cukup bagi kita untuk memulihkan hidup kita. Kasih Yesus lebih besar dari kegagalan kita. Kegagalan bisa terjadi pada siapapun, tetapi kasihnya lebih besar dari kegagalan kita. Bapak Ibu, sistem yang dibangun oleh manusia berdasarkan pada prestasi pasti akan menyingkirkan Petrus dari status rasul. Atau setidaknya menurunkan dia ke anak tangga kerasulan yang paling rendah. Tetapi dengar, hari ini saya menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengambil mereka yang telah mengalami kegagalan yang terburuk.
dan menjadikan mereka piala anugerah untuk dilihat oleh semua orang. Tuhan itu melihat ke depan. Manusia itu menilai di masa yang lalu. Ada satu pesan saya sampaikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu berkenan, biarlah tulisan ini bisa terukir di dalam hatimu. Tulisan ini mengatakan bahwa kegagalan kita tidak dapat menggagalkan kasih Yesus kepada kita. Kegagalanmu tidak pernah menggagalkan kasih Yesus kepadamu. Satu kali dia mengasihi kita, dia konsekuen, dia konsisten dengan kasihnya. Karena kasih Yesus, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berubah. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa menyerah. Yesus tidak pernah menyerah dengan kita. Karena dia melihat masa depan kita. Dia ingin satu hari kita bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaannya. Itu sebabnya jangan putus asa. Itu sebabnya jangan memberikan kesempatan orang melabel dirimu dengan orang gagal. Lihat apa yang Yesus berikan kepada kita. Dan Yesus rancangkan kepada kita. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ayat terakhir kita baca Bapak Ibu. Paulus memberikan kepada kita sebuah jaminan yang luar biasa. Memang ini bicara tentang baptisan, tetapi ini berbicara tentang setiap kita yang telah dipersatukan, dipersamakan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Lihat baik-baik Bapak Ibu, dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama dengan Dia. Sudah terjadi di atas kayu salib, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Sebuah pesan kuat kepada kita, yang Yesus lihat adalah masa depanmu. Yang Yesus perhatikan adalah masa depanmu. Perjalanan kita bisa gagal, perjalanan kita bisa jatuh bangun. Tapi sepanjang kita tetap memandang kepada kasih Yesus dan percaya kepada kebangkitannya, Alkitab berkata kepada kita, di dalam kebangkitannya Dia memberi kepada kita hidup yang baru. Itu sebabnya saya memberikan 3 pesan kepada kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus memberi hidup yang baru. Hidup yang gagal sudah lewat, hidup yang gagal telah dikuburkan, hidup yang baru diberikan kepada kita. Yang kedua, salib memisahkan masa lalu dan masa depan. Masa lalu yang berantakan, masa lalu yang telah gagal, semua telah selesai pada salib. Dan sekarang salib memberi kepada kita harapan di hari depan. Pesan ketiga adalah manusia menilai berdasarkan masa lalu, Tuhan menilai berdasarkan masa depan. Bapak Ibu, percayalah pada akhirnya kita tahu Tuhan pulihkan Petrus dengan begitu luar biasa. Tuhan datang kepada Petrus sendiri, Tuhan temui Petrus sendiri secara khusus, secara pribadi. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya di dalam perjalanan Petrus begitu banyak orang dilawat, dijamah Tuhan. Satu kali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat, lain kali dia berkhotbah 5.000 orang bertobat. Tuhan pakai Petrus luar biasa. Tidak ada orang yang tidak bisa dipulihkan karena kegagalan tidak pernah menggagalkan kasih Yesus kepada kita. Bapak Ibu, saya tutup dengan tulisan ini. The greatest glory in living, hal terbesar dalam hidup, bukan terletak pada tidak pernah gagal, tetapi terletak pada kita bisa bangkit setiap kali kita gagal. Namun pastikan satu hal, bangkitlah bersama dengan Yesus yang sudah bangkit dan hidup bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Hidupmu dilihat dari apa yang Kristus buat di dalam hidup kita. Masa depan kita selalu cerah bersama dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk nyanyikan lagu tadi. Maafkan buat saya lagu itu baru. Yaitu Yesus sanggup, Dia sanggup. Tuhan kita sanggup untuk
memulihkan hidup kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, dan untuk memberikan hidup yang baru kepada kita. Bapak Ibu, masih ada perjalanan dalam hidup kita. Masih ada paruh kedua dari hidup kita. Masih ada bab-bab selanjutnya dalam hidup kita. Jangan bab yang lama mengotori bab yang baru. Jangan bab yang lama merusak bab yang baru. Biar bab yang lama dikuburkan bersama dengan Yesus. Dan sekarang kita jalani bab yang baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tolong nyanyikan lagu itu. Dia sanggup menolong. Amin. Sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Angkat tanganmu Bapak Ibu, angkat wajahmu ke atas. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup. Yes. Ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Lagi. Dia sanggup menolongku. Sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Dia membebaskan engkau dari kegagalan, dari penjara hidupmu. Dia merdekakan engkau. Sebab Dia sangat mengasihimu. Yesus sanggup menolongku. Setiap kita tutup mata di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Anda yang hari ini sedang dibawa intimidasi iblis. Engkau sedang dibawa tuduhan dari hati nuranimu. Engkau gagal, losers, pecundang. Dan Anda terasa seperti tertindih dengan beban yang sangat berat. Izinkan hari ini kisah yang Yesus berikan, yang Alkitab tuliskan tentang Petrus, bisa membangkitkan engkau. Bapak Ibu, yang dilakukan Petrus itu kesalahan yang fatal. Orang lain hanya meninggalkan. Petrus menyangkal. Tidak kenal, sumpah aku tidak kenal orang itu. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang sangat menyakitkan hati Yesus. Tetapi hari ini ada berita baik buat kita. Di dalam Yesus tidak ada diskualifikasi. Di dalam Yesus tidak ada penolakan. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Di dalam Yesus tersedia pemulihan. Di dalam Yesus tersedia pembaharuan. Di dalam Yesus ada hidup yang baru. Sepanjang Anda terus ada dalam Dia, Dia bisa angkat hidupmu. Dia bisa pulihkan engkau. Terbukti hidup Petrus dipulihkan. Begitu dahsyat. Dan saya percaya hari ini Dia juga bisa pulihkan hidupmu begitu dahsyat. Yesus bangkit, Yesus hidup. Kuasanya tersedia sampai hari ini untuk kita semua. Itu sebabnya jangan tinggal dalam kegagalan. Bangkit bersama dengan Yesus. Masa depanmu tetap cerah karena Yesus bangkit dan Yesus hidup. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama.